Lalu semua di sana ya. Oke ya guys, sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke. Oke ya, siap Mbak Henia ya. Oke ya, siap Mbak Caci ya. Oke. Nah, teman-teman boleh tanya aja apa yang mau ditanyakan sambil aku coba jawab. Semoga puasa kali ini membaik ya dan semoga teman-teman tetap kuat ya walaupun dalam kondisi berpuasa, oke? Yuk kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, yuk yang mau ditanyakan boleh tanyakan aja ya. Oke, aku mulai boleh ya. Bismillah ya. Ustazah, kumur saat wudhu itu gimana? Kumur saat wudhu kalau subuh, maghrib dan isya is oke lah. Tapi kalau zuhur dan asar boleh sih, cuma harus diperhatikan jangan sampai ketelan. Nah, kalau aku tim yang tidak memilih untuk berkumur saat berwudu khusus untuk sholat zuhur dan asar ya. Siap Mbak Istiwiwin, gagal berangkat umroh karena situasi nggak aman. Apakah ini ujian atau cobaan? Kalau kita orangnya baik ya berarti itu ujian. Tapi insya Allah jika kita udah berniat, sudah melakukan, tapi atas izin Allah kita nggak jadi berangkat, itu Allah sudah samakan pahalanya dengan pahala umroh ya. Ustazah, kalau kita keputihan boleh pakai softtek untuk keputihan? Boleh, boleh pakai panty liner ya. Saya sedang sakit ya, lalu saya tidak berpuasa. Ya udah nggak apa-apa, tidak berdosa. Nanti bisa ganti puasanya di hari lain ya. Ustazah, di saat puasa menghirup fix inhaler. Kalau perlu boleh karena dia tidak sampai masuk ke lambung, tapi kalau nggak terlalu penting nggak usah lah. Sholat ba'diyah isya tidak baca surat pendek sah atau tidak? Kalau ba'diyah isya itu mau baca surat pendek atau enggak itu bebas aja. Karena kita tahu ayat pendek itu pada semua jenis sholat status hukumnya sunnah. Jadi ayat pendek itu tidak wajib, ayat pendek itu sunnah. Umroh dulu atau haji dulu terserah aja Mbak. Kalau Rasulullah memang sejatinya umroh dulu baru Rasulullah berhaji. Tapi itu tidak menjadi hukum untuk kita ya. Ustazah, oke. Hukumnya suami ringan tangan pada istrinya, padahal istrinya salah. Salah atau tidak, yaitu memukul istri, hukumnya berdosa. Nggak boleh. Ustazah, kalau ada flek sedikit bolak-balik, boleh kita tidak puasa aja. Nggak boleh. Kalau flek nggak boleh berpuasa ya, apalagi flek yang datang sebelum haid atau setelah haid ya. Ustazah, sholat taubat sebelum sholat duha boleh? Boleh. Sholat duha dulu baru sholat taubat atau sholat taubat dulu baru sholat duha boleh nggak jadi masalah ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau dalam perjalanan pulang kampung lalu nggak berpuasa nggak apa-apa itu safar tapi harus diganti di waktu berikutnya. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka dia boleh ganti di hari lainnya. Oke, Ustazah, hukum cium pipi suami pas puasa tidak masalah. Cara sholat taubat sama bacaannya bebas, kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, langsung pasang niat lagi. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau mau dilakukan 4 rakaat. Setelah sholat teman-teman boleh melakukan seperti banyak istighfar ya. Dosakah seorang istri meminta cerai saat suaminya selingkuh? Inti dari rumah tangga adalah ketika rumah tangga itu mampu mendatangkan kepada kebaikan. Jika rumah tangga itu sudah tidak mampu mendatangkan kebaikan, boleh diakhiri. Contoh, suami selingkuh, teman-teman tidak mau lagi melayani, kan dosa. Suami selingkuh, akhirnya teman-teman mencaci maki, kan jadi dosa. Suami selingkuh, akhirnya teman-teman jadi menghina dia, itu kan dosa.
atau tidak mau lagi melayaninya. Daripada berdosa sendiri lebih baik. Tapi selagi masih bisa melakukan kewajiban, nggak masalah. Tapi kalau tidak bisa melakukan kewajiban lagi ya repot ya. Ustazah, apakah saudara kandung diberi zakat fitrah jika dia tidak mampu? Boleh, nggak masalah. Bolehkah zakat emas diberikan ke keponakan untuk THR? Tengok dulu ponakannya miskin nggak? Kalau ponakannya miskin boleh, kalau ponakannya kaya nggak boleh. Oke, Ustazah, tadi misal saya haid udah nggak keluar lagi, tapi saya mandi wajib. Tapi tadi udah, maksudnya apa nih? Sahur, apakah boleh? Kurang paham. Ustazah, lebih afdol witir taraweh dengan imam atau witir sendiri di tahajud, terserah. Witir itu boleh dilakukan setelah sebelum tidur ataupun di tengah malam, bebas aja ya. Ustazah, siapa yang pantas terima zakat penghasilan? Terserah, yang penting dia orang fakir atau miskin misalnya. Sama aja dengan zakat fitrah ya, fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup ya, atau boleh dikasih ke Basnas, atau boleh dikasih ke mualaf, atau boleh dikasih ke guru ngaji. Bebas aja, pokoknya zakat itu mesti fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, Ustazah, istrinya selingkuh, suami diam. Apakah suami berdosa? Kalau sama sekali tidak mengingatkan ya berdosalah. Hidaro al munkar fal kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Ustazah, oke saya haid cuma 1 hari, habis itu saya mandi karena nggak keluar lagi. Harus ditunggu 24 jam ya, nggak bisa sehari langsung mandi. Ustazah, tolong urutin sholat tahajud. Pertama sholat apa? Nggak ada urutannya. Ya nggak ada urutannya ya Mbak. Sholat sunnah itu bebas aja urutannya Mbak ya. Ustazah, oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, bebas aja ya teman-teman ya. Oke. Hmm. Ustazah, oke, haid saya udah nggak keluar, tapi mandi wajib, tapi udah makan sahur, boleh nggak? Boleh, tapi ke depan coba diperbaiki bahwa lebih bagus mandi dulu daripada baru makan sahur. Intinya dengan Allah itu maksimal, toh mau mandi juga kan, sebelum atau setelah sahur kan sama aja kan. Oke, Ustazah, kalau tadarus nggak bisa hatam nggak apa-apa. Kenapa nggak bisa hatam? Bisa kok. Baca 2 lembar setiap habis sholat, setiap hari. 2 lembar tiap hari. Insya Allah 4 bulan hatam itu. Atau 1 lembar 1 hari. Insya Allah 8 bulan hatam itu. Ya kenapa teman-teman nggak hatam-hatam? Sekarang teman-teman baca Quran. Lalu teman-teman tutup. Besok lupa batasannya. Kemarin atau Ali Imran atau Anisa ya. Ali Imran atau Anisa ya. Ali Imran lagi. Udah terus tutup lagi. Terus buka lagi. Kemarin Ali Imran atau Anisa. Ali Imran sampai meninggal dunia Ali Imran terus karena nggak tahu batasannya ya. Jadi ya teman-teman mesti baca ya. Ustazah, oke, kalau sudah melakukan witir bareng imam waktu taraweh, apakah harus sholat? Uh, u- uh, wit, uh, udah sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian witir, oke, lalu kemudian witir, oke, nah lalu kemudian tengah malam tahajud, tapi jangan witir lagi. Istri gugat cerai, tapi pas sidang suami nggak datang, sah, sah ya. Itu malah cepat tuh proses cerainya kalau suaminya nggak datang. Ustazah, oke, mana lebih baik zakat beras atau uang? Yang paling baik itu adalah dalam bentuk makanan. Tetapi belakangan Imam Hanafi mengatakan boleh pakai uang. Ustazah, kalau ada orang gibah dan saya cuma dengerin aja, apakah saya tetap berdosa? Tetap berdosa. Jadi supaya tidak berdosa ada beberapa cara. Yang pertama pergi. Yang kedua bantah ceritanya. Yang ketiga alihkan dengan pembicaraan lain. Yang keempat sebutkan kelebihan orang yang sedang dia gibahi. Kalau teman-teman diam berdosa. Karena idaro al munkar fal yugoyir. Kalau melihat kemungkaran harus diubah.
Caranya gimana? Caranya sebutkan kebaikan orang yang dia ceritakan, atau alihkan pembicaraan, atau pergi saja. Atau pergi saja. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tidak bisa teman-teman itu diam. Kalau diam berarti mendiamkan dosa sama dengan pelaku dosa. Saya nggak bisa mengingatkan, ya udah nggak usah kumpul-kumpul lah kalau nggak bisa ngingetin orang. Ustazah, oke, batas zakat fitrah sambil sampai khotib turun dari mimbar ya. Ustazah, kalau buat makan aja susah, itu wajib bayar zakat nggak? Zakat apa dulu nih Mbak? Kalau zakat fitrah ya wajib lah Mbak. Jangankan Mbak makan susah, anak bayi baru lahir aja wajib zakat fitrah. Cuman kalau Mbak miskin, maka Mbak nanti akan mendapatkan zakat Mbak sebagai mustahik. Nah nanti uang mustahik itu Mbak boleh kasih kepada zakat lagi. Jadi Mbak mustahik dan muzaki sekaligus ya Mbak. Ustazah, oke, oke gitu ya. Jadi takut ya harus takut lah. Gibah itu harus takut, nggak boleh dibiasakan. Gibah itu dosanya besar banget dan dosanya itu jariah. Selagi gosip itu masih menyebar, kalau kita yang menyebarkan, kita akan dapat dosa yang sama. Ustazah, oke ya, oke. Ustazah, oke. Kalau witir pas di kamar mandi, pas balik, kalau pas witir, pas lagi di kamar mandi, pas balik udah rokaat kedua, gimana lanjutinnya? Maksudnya apa Mbak witirnya di kamar mandi? Boleh gimana Mbak? Oh Mbak di masjid, ya udah witir sendiri aja Mbak ya. Bersiwak saat berpuasa kalau pakai kayu siwak asal nggak ketelan nggak apa-apa. Ustazah, oke, suami pergi dari rumah 3 bulan, tapi pulang lagi. Apakah kami masih bisa bersama? Kalau dia pergi nggak ngomong talak, bisa bersama. Karena talak itu terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Kemudian yang kedua, salah satunya suaminya menggugat, istrinya menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Nah, jika ini terjadi maka jatuh talak. Tapi kalau dia cuma pergi doang setahun, 2 tahun, lalu kemudian pengen kembali, nggak apa-apa karena itu belum talak. Kalau ketinggalan sholat witir, nggak usah ikut berjemaah. Nanti bisa sholat witir di rumah sendiri. Ustazah lagi puasa ke warung ada yang lagi ngopi. Berdosakah kita kasih tahu? Harus dikasih tahu. Hidaro al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran kita harus ubah kemungkaran itu. Tapi memberitahunya itu pakai bahasa yang baik-baik. Jangan, "Hoi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta." Jangan gitu. Biasa aja, "Woi puasa, oh, cemana lah ini ndak puasa." Udah gitu aja. Ya harus pakai bahasa-bahasa sederhana, ya kan? Oke. Ustazah, oke. Zakat fitrah sama ibu tiri terserah. Ibu tiri ibu sambung. Ibu sambung ndak bisa karena dia tanggung jawab kita. Ustazah, kalau suntik membatalkan puasa enggak? Kalau suntiknya sampai ke organ, batal. Kalau sampai peredaran darah dan otot, tidak batal. Jadi sebelum suntik itu coba tanya kepada dokternya, "Dok, sampai di mana suntiknya dok?" Kenapa nanya begitu? Saya ingin tahu ini puasa saya batal atau enggak. Banyak kali tanyamu, jawab aja lah dok. Nah, Ustazah Nela aja dicecar 120 pertanyaan santai aja dijawab. Bisa bertumbuh sama dokternya ya. Pokoknya tanya aja baik-baik. "Dok, ini sampai mana ini dok? Apakah suntiknya ini sampai ke jantung, ginjal, hati, atau cuma sampai di peredaran darah doang dok?" Nah dokternya tahu itu ya. Ustazah, kalau suami ngajak kumpul lagi puasa, kita tolak. Kalau kumpulnya kumpul doang, ya nggak masalah. Kumpulnya berhubungan badan ini maksudnya. Kalau suami ngajak kumpul di bulan Ramadan kita tolak. Kalau kumpulnya sekedar nonton Netflix ya enggak. Kumpul berhubungan badan nih. Kalau berhubungan badan tolak. Kalau dia paksa ya kabur nanti maghrib datang lagi. Ya kayak gitu. Kalau dia cuman kumpul ya dek ngapa kita nonton ceramah Ustazah Nela Lugia itu nggak apa-apa. Kumpul itu kan terbagi seven, oke ya. Ustazah, oke, ya siap ya. Saya udah bersih haid 5 hari, apakah boleh berpuasa? Langsung berpuasa, nggak usah dipaskan 7 hari. Oke,
Apa? Ustazah? Oke, sebentar ya. Oke, ada kemarin, ada yang mau hapus kewajiban zakat. Kalau negara tidak bisa menolong, kita yang menolong diri kita tetap bayar zakat ya. Ustazah, saya ada selisih paham sama kakak, terus saya minta maaf lewat WA, tapi tidak ada balasan, abaikan. Setiap manusia bisa berubah ya. Jadi manusia itu bisa berubah. Sekarang dia mencintai, besok bisa jadi dia membenci. Ya, sekarang dia membenci, bisa jadi besok dia menyukai. Ya, tawakal aja, fokuskan diri dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Ustazah, kalau ziarah kubur selalu nangis, apakah batal puasanya? Nangis tidak membatalkan puasa, kecuali nangisnya sambil makan coklat ya. Oke, Ustazah, kalau tes darah, tes gula tidak batal puasa. Ustazah, diabetes boleh minum akasia, justru akasia itu untuk madu diabetes. Ustazah, oke, bersenggama di malam Ramadan gimana? Kalau malam hari Mbak gas aja. Hati-hati tikungan dan nggak perlu izin aku. Ya kalau malam hari gas aja. Aku nggak live jam 2 malam. Gak usah nanya ke live aku, gas aja. Kalau malam cuy. Kalau siang nggak boleh ya. Kalau malam boleh. Kalau siang nggak boleh. Oke ya guys, ya. Ustazah, oke, kalau suami tidak puasa, maka tak tidak siapin makan dia. Terus dia marah-marah, ndak apa-apa ya, daripada Allah yang marah lebih baik dia yang marah. Memang nggak bisa Bang, kalau nggak berpuasa nggak bisa Bang, nggak boleh. Ya kalau aku membiarkan atau memasakkan abang, maka aku sama dengan tidak berpuasa. Please deh Bang, gitulah. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, kenapa Rasulullah kalau makan kurma selalu dalam hitungan ganjil? Innallah hal witer yuhibbul witer. Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Sholat witir ganjil. Sholat subuh dan asar diganjilkan dengan maghrib. Tawaf 7 ganjil, sa'i 7 ganjil, ya neraka itu 7 pintu ganjil, dan kemudian Allah itu satu ganjil, surga itu 7 lapisan ganjil, bumi itu 7 lapis ganjil, ya langit itu 7 lapis ganjil, ya. Nah, zikir 33 kali ganjil, doa sujud terakhir 11 kali ganjil. Innallah al witr yuhibbul witr. Ya, Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya. Ustazah, oke, oke, Ustazah, oke, paman saya fakir miskin. Apakah bisa saya kasih zakat? Silahkan, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, nah kalau pastiin haid selesai, kalau bening keluar, kalau bening itu sudah bersih ya. Makanya kata Sayyidatina Aisyah, sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau bening atau kering total ya. Oke Ustazah, kalau lagi berwudu boleh berkumur nggak? Kalau sholat subuh, maghrib dan isya bolehlah. Tapi kalau zuhur dan asar coba dipikir ulang. Takutnya ketelan. Karena sejatinya pun bahwa berkumur itu bukan rukun puasa. Jadi kalau enggak rukun puasa tidak ada masalahnya. Ya kalau udah bening langsung mandi wajib ya. Ustazah, oke, kalau kita ketinggalan sekali salam dalam taraweh, nanti yang sekali salam itu dilanjutkan di rumah, langsung teman-teman lanjutkan dengan witir di rumah ya. Oke, kakak saya Ramadan gak puasa, sekarang sakit dia meninggal. Berapa hari? Ganti saja dengan fidyah ya Mbak. Misalnya 10 hari atau 5 hari ya. Ganti dengan fidyah setara dengan 1,7 on satu harinya. Mbak kalikan saja nanti ya. Oke.
Ustazah, oke, ponakan saya yatim, apa bisa dikasih zakat? Tidak, ya, dia fakir miskin baru bisa dikasih zakat ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Bolehkah sholat witir cuma satu rakaat? Bagus, cukup satu rakaat, oke. Ustazah, tahiyatul masjid atau qobliyah kalau udah mepet? Misalnya teman-teman lagi azan di perjalanan menuju masjid. Nyampe masjid ketemulah antara azan dan iqamah. Mana lebih bagus bahwa mana lebih bagus qobliyah atau tahiyatul masjid? Jawabannya adalah qobliyah. Karena qobliyah itu adalah sunnah muakkad, tahiyatul masjid sunnah biasa. Bahkan sebagian ulama menyatakan kalau sudah qobliyah itu sudah termasuk tahiyatul masjid ya. Kalau tadarusan tapi tidak sholat taraweh boleh tidak? Ya boleh aja tapi kan Mbak rugi kalau Mbak enggak taraweh. Anak saya usia 12 tahun disuruh sholat dan ngaji susah. Ya semua anak seperti itulah. Namanya anak adalah amanah. Jadi harus pelan-pelan nasihati anak. Nabi Nuh dengan Nabi Lut aja tidak bisa memasukkan anaknya ke surga, apalagi kita. Maka ada beberapa prinsip dalam menasehati anak dan suami. Yang pertama, khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua, wajadilhum billati ya ahsan. Kalau dia membantah, bantah dengan bantahan yang baik ya. Yang ketiga, wala takannatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat suatu ketika menjadi anak yang paling taat ya. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, sehat ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, oke. Ustazah, bolehkah guru ngaji nerima zakat? Boleh, karena guru ngaji itu adalah bagian dari fisabilillah. Oke, yang berhak menerima fidyah siapa aja? Semua orang lemah, duafa boleh nerima fidyah. Orang yang lemah, duafa ya. Contoh, panti jompo, anak yatim, orang yang ngemis-ngemis, orang-orang yang lemah itu boleh menerima fidyah ya. Oke, menerima fidyah boleh dengan syarat dia orang-orang yang lemah ya. Oke, ustazah, oke. Putih atau benang mandi wajibnya? Sama saja, kalau putih itu berarti keputihan. Yang penting tidak coklat dan flek ya. Ustazah, bolehkah mandi wajib digabung dengan mandi junub? Lah dua-duanya kan mandi wajib. Jawabannya boleh kok. Oke ya guys. Oke, Ustazah doa sedekah subuh ya. Oke, nah doa sedekah subuh adalah Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku ya. Apakah hukum jual beli online? Lah aku afiliator. Ya udah 750.000 produk yang terjual dari akun kita. Itu boleh jual beli online. Yang penting teman-teman harus dapat barang yang tidak cacat dan afiliator harus kenal dengan seller sebagai penghubung antara customer dengan seller dan harus real pick ya. Kalau seandainya diterima barang cacat, nah itu yang haram ya. Ustazah, oke ya, saya taraweh di rumah dan tadarus di rumah tidak ada masalah ya. Taraweh di rumah boleh, tadarus di rumah boleh ya. Ibu saya masih aktivitas tapi sudah pikun. Oke, dan tidak puasa. Apakah wajib bayar fidyah? Kalau dia sudah pikun, dia tidak wajib puasa dan dia tidak wajib bayar fidyah. Jadi kalau teman-teman tidak mau bayar fidyah, tidak mau pikun ya tidak mau puasa ya pikun dulu aja. Oke, biar aman. Oke ya. Ustazah, oke ya, kalau kita nggak mau ke rumah kakak lebaran nanti, tapi kita telepon aja gimana ya? Nggak ada masalah ya. Yang penting silaturahminya ya dan bukan datangnya saja. Oke ya. Ustazah, oke. Nah gitu ya. Sholat qobliyah subuh sesudah atau sebelum azan subuh. Yang namanya qobliyah itu adalah azan subuh dulu. Azan dulu baru qobliyah. Ya misalnya nih
ini qobliyah zuhur ya, azan dulu baru qobliyah. Qobliyah subuh ya, azan dulu baru qobliyah, ya kan? Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Kalau zakat fitrah boleh dikasih sama non-muslim, tidak boleh. Zakat tidak boleh dikasih kepada non-muslim. Ya, kalau sedekah boleh ya. Kalau sedekah boleh ya, teman-teman ya. Kalau sedekah boleh tuh dikasih ke non-muslim. Ya, kalau zakat tidak boleh ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Ustazah, oke. Hutang puasa, oke. Kalau sedekah subuh, waktunya sampai jam berapa? Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, nah jadi dikumpulkan di rumahnya uang tuh ya. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Kapan dikumpulkan? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Oke, dikumpulkan tuh ya, dikumpulkan. Lalu kemudian nanti sekali seminggu, sekali sebulan, ya boleh diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Oke, Ustazah, sedekah zakat zakat boleh dikasih ke gori masjid, boleh, apalagi dia ambil zakat ya. Ustazah, jadwal, oke. Kalau aku sebentar ya, oke sebentar ya, kecepatan nih kecepatan. Ustazah, oke, sholat fajar sama qobliyah apakah sama? Sama. Qobliyah subuh sama dengan fajar. Dalam dalil dikatakan rokaatanil fajar khairum minad dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustazah, aku sholat selonjoran lalu ditegur sama teman. Teman-teman. Ya minta temannya masuk ke live aku ya. Nah jangan dikesampingkan orang-orang yang sholatnya duduk. Rasulullah itu pernah bersabda, "Shollu qa'iman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa telentang. Jadi boleh sholat dalam keadaan duduk atau dalam keadaan baring. Siapa Omah? Boleh aja ya. Boleh aja ya teman-teman ya. Oke, nah Ustazah orang tuaku puasa tapi tidak sholat ya karena sakit pinggang. Nah ini nih problem dia. Orang tuaku puasa tapi tidak sholat karena sakit pinggang. Hah. Oke, harus sholat walaupun dalam keadaan berbaring ya. Rasulullah pernah bersabda, "Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa'ilam tastati faqa'idan." Kalau nggak bisa ya duduk ya. Boleh nggak? Oke, jadi saranku nanti ada rezeki beli madu osteo nih. Madu osteo aku nih untuk pengapuran dan sendi serta tulang ya. Ustazah, bolehkah orang miskin diberi zakat tapi jarang sholat? Sholatnya adalah urusan dia dengan Allah. Perkara dia mau sholat atau tidak urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah berzakat dan meniatkan zakat buat dia ya. Ustazah, oke gitu ya, aman ya. Aku setelah haid suka ada cairan kuning dan bukan coklat. Kalau dia cairan kuning, putih dan bening nggak masalah, yang penting jangan flek ya. Ustazah, bagaimana cara mengakukan adik beradik yang tidak akur? Coba baca doa, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, kita ngobrol santai di akun ini. Semoga dapat insight ya. Oke guys. Ustazah, oke ya. Oke, bentar ya. Oke ya.
Ustazah, bolehkah baca Quran di HP? Jangan dibiasakan ya. Karena rosam di Al-Quran beda dengan rosam yang ada di handphone. Itu beda ya guys. Oke, kecuali teman-teman dalam keadaan haid misalnya atau dalam keadaan sakit misalnya ya. Ustazah, kalau ambil darah di laboratorium batal nggak? Tidak. Ambil darah tidak batal samsek ya. Ustazah, orang meninggal dunia di bulan Ramadan, ya sepanjang Ramadan tidak disiksa, nanti dipinta pertanggungjawaban di bulan Syawal ya. Ustazah, taraweh di masjid, witir di rumah, boleh nggak? Boleh banget. Taraweh di rumah pun nggak jadi masalah. Sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Atau misalnya sholat isya, ba'diyah isya, lalu taraweh. Lalu teman-teman pulang, tengah malam pengen tahajud boleh, tapi witir boleh. Karena tadi belum witir. Pada prinsipnya intinya witir cuman boleh satu kali ya. Ustazah, oke gitu ya. Bolehkah ngasih fidyah nggak pilih-pilih? Yang penting janda. Kalau janda kaya ya nggak boleh lah. Fidyah itu harus orang duafa, harus orang lemah. Kalau janda kaya mana bisa ya. Ustazah, ibu saya masih aktivitas tapi sudah pikun. Tadi udah aku jawab, apakah aku kecepatan? Ya, oke. Kalau orang pikun dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib puasa. Ya. Ustazah, apakah dan tidak wajib bayar fidyah? Ya, oke, bibiku janda, sering menerima zakat fitrah. Dia bisa cuman bisa doa, ajarallahu, boleh, nggak ada masalah. Allah balas kebaikan engkau. Oke, Ustazah, jariah dikasihkan ke Pak RT, dikasih tahu, tapi Pak RT-nya merasa kecewa. Jariah ini apa nih, Mbak? Jariah dikasihkan ke Pak RT. Ya, dikasih tahu Pak RT merasa kecewa. Gimana solusi? Jariah dikasih ke Pak RT. Jariah ini siapa? Jariah. Kasihan bapaknya nanti, bapak jariah nih kalau dia dikasih-kasih ke Pak RT. Izin dulu sama bapaknya ya guys. Apa nih jariah nih guys? Oke. Jangan kasih-kasih jariah itu ke Pak RT. Kasihan kita. Ya, nah ya guys, siapa itu si jariah? Bam, panggil jariah Bam. Oke, jangan kasih-kasih ke Pak RT cuy. Ya, kasihan ya, bara bapaknya nanti ya. Oke guys, Ustazah, oke ya, sehat selalu ya. Oke, amal jariah dikasih ke Pak RT. Aku juga kurang ngerti, amal jariah dikasih ke Pak RT. Maksudnya gimana? Oke, taraweh itu 4 rakaat, 2 salam boleh. Taraweh itu 8 rakaat. Kalau mau dua ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Saking nyepamnya Bunda Dewi sampai ada yang bilang, "Jawab dulu Bunda Dewi itu." Saking nyepamnya dia guys. Ustazah, bolehkah setelah sholat taraweh di rumah lanjut sholat taubat dan hajat? Jawabannya boleh ya. Jawabannya boleh ya. Saking nyepamnya sampai ada yang gelisah. Jawab dulu Bunda Dewi itu katanya guys. Oke ya, oke. Nah gitu ya guys. Ustazah, penghasilan boleh dikasih ke keluarga dekat? Jawabannya boleh. Yang penting dia fakir atau miskin ya. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Kalau puasa tahun lalu belum diganti, boleh diganti tahun depan tapi kena denda fidyah ya. Kena denda fidyah ya. Nah, jadi gini ya. Oke, teman-teman, kemarin aku nggak puasa 10 hari ya. Kemudian aku baru ganti 5 hari ya. Maka 5 hari ini boleh aku ganti tahun depan tapi kena denda fidyah ya. Yaitu 5 hari plus 5 hari fidyah. Satu harinya 7 on kali 5 berarti 3,5 kilogram beras. Oke ya. Ustazah, oke, apakah zakat boleh untuk guru ngaji tapi orang kaya? Nggak apa-apa, karena
guru ngaji itu dizakati bukan karena kekayaannya, tapi dia dizakati karena, fisabilillahnya. Lansia sholat pakai pampers apa setiap sholat ganti pampers? Iya iya, kalau nggak kosong nggak ada masalah ya, kalau pampersnya nggak berisi nggak masalah ya. Oke ya. Ustazah, kalau haid lebih dari 15 hari itu adalah istihadhah ya. Haid lebih dari 15 hari itu adalah istihadhah. Nanti haid yang nggak teratur boleh minum madu akasia ya. Madu akasia ya guys. Oke ya. Oke, madu akasia nanti jam 9:20 aku spill karena kita nggak lama karena kita ada sesi ketiga. Ya nanti dibeli aja satu madu ini 99.000. Nanti kalau beli 2, nah kita hambiarin harganya kalau beli 2 kilo. Tuh saya vertigo, minum akasia sebulan sekarang membaik. Di akun ini semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Dan sehat selalu semuanya ya guys. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya. Siap Mbak Veve ya, Ibu Sri, Mbak Indra ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Siap Bu Wiwi ya. Oke, Mbak Tini ya. Oke, siap. Oke, kita mulai boleh? Bismillah ya. Aku mulai boleh ya? Langsung ya. Bismillah Mbak Istiwewin. Ustazah, kalau kita punya hutang tapi orangnya sudah meninggal, bagaimana bayarnya? Yang pertama cari ahli warisnya, oke? Yang pertama cari ahli warisnya dan kita bayar kepada dia. Aku pernah punya hutang sekian kepada bapakmu. Nah, sekarang dia sudah meninggal dan aku ganti ke ahli warisnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah boleh diganti dengan sedekah ya. Ya Allah, saya sedekah misalnya 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Seperti itu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke ya, siap Mbak User ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Bagaimana tarawih itu tahiyat akhirnya cuma dibaca separuh ya? Tidak. Tahiyat akhir dalam sholat tarawih dibaca aja semuanya. Misalnya kan 22, 22, totalnya 8 rakaat kan. Nah, setiap duanya itu pakai tahiyat akhir ya. Kalau sholat id di suami terus sholat id lagi di tempat istri boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Sholat id itu bisa sampai 2 hari, sholat idul adha bisa sampai selama hari tasyrik ya. Aku sehat. Kalau suami orangnya baperan, terus bawel, apa kita harus patuh juga? Kadang capek ngadapinnya. Ya, dalam hal apa dulu dia bawel? Kadang-kadang ada faktor orang itu bawel diantaranya kurangnya perhatian, kurangnya atensi, kurangnya komunikasi. Jadi dia membawelkan diri supaya direspon. Sama dengan orang sombong, tidak selamanya orang yang sombong itu sombong pada dasarnya. Kadang-kadang dia menyombongkan diri untuk melampiaskan sakit hatinya karena selalu terhinakan dan dihinakan misalnya. Jadi tetap ada faktornya ya. Ustazah, oke aman ya guys, siap Mbak Mel Chance ya, siap Mbak Indra. Oke, gitu ya guys. Jadi kalau sekedar dia bawel sementara dia punya kelebihan lain, I think ya kita bisa untuk lebih kepada memahaminya ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Ustazah, Ustazah, oke, siap Mbak Ida Bastari ya. Sebentar. Ustazah, bolehkah punya hutang puasa terus datang bulan lagi Ramadan? Apakah berlipat ganda? Betul ya, betul sekali ya. Misalnya nih kita tahun lalu saya nggak puasa 10 hari. Lalu saya ganti tahun depan, saya cuma ganti 5 hari. Maka yang 5 ini saya kena di tahun depan ya. Saya kena di tahun depan dengan membayar fidyah 5 ya. Sholat kelihatan punggung tangan tidak ada masalah ya. Sholat kelihatan punggung tangan tidak masalah ya teman-teman ya. Oke.
Ustazah, boleh nggak ikut menatakan mengatur barang-barang anak yang sudah berkeluarga, seperti meja dan kursinya? Jawabannya adalah boleh ya, karena itu hal teknis ya. Kita tidak mengatur dalam hal pengambilan keputusan, kita hanya mengatur dalam hal sekedar teknis aja. Ustazah, apabila di siang hari kepengen berhubungan badan sama istri, tapi pas puasa, nggak boleh Pak ya. Oke. Ya, nggak boleh Pak ya. Jadi Bapak hanya boleh berhubungan badan di malam ya. Bapak tahan dulu jengkil balik dulu kan lagi puasa Pak ya. Nah, boleh Bapak tahan dulu atau olahraga dulu atau lari 70 kilo dulu ya sampai maghrib ya Pak. Ustazah, anak yang udah meninggal boleh akikah nggak perlu ya. Kalau mau akikah ya boleh kalau mau berbakti kepada anak meninggal ya boleh dengan cara cukup dikurbankan saja ya. Oke, dikurbankan saja ya guys. Ustazah, oke. Gimana hukumnya kalau mertua sudah meninggal terus ada emas yang sudah dia bilang untuk biaya kematian? Itu menjadi warisan. Membaca Al-Fatihah kurang lengkap, imamnya membaca, maka imam nanti yang akan mengganti kesalahan makmumnya ya. Ustazah, oke gitu ya. Yang mana Pak Saifuddin, mazhab mana? Tidak semua hal ada perbedaan mazhab ya Pak, hanya beberapa hal fikih saja yang ada perbedaan mazhab ya. Ustazah, oke, aku berdoa itu aja udah 12 tahun tapi belum dikabulkan. Apakah saya banyak dosa? Ada 3 cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang pertama, Allah kabulkan langsung sesuai dengan yang kita mau. Kita pengen rezeki, tahu-tahu dapat nih rezeki langsung, suami pulang bawa bonus misalnya. Yang kedua adalah kita itu bisa yang kedua adalah kita itu bisa diganti doa kita dalam bentuk yang berbeda ya di masa yang akan datang. Kita minta rezeki tapi rezekinya nggak dapat-dapat, suaminya yang tadinya maksiat taubat dia. Kemudian yang ketiga adalah Allah bisa ganti di masa yang di akhirat nanti ya. Jadi Allah bisa ganti di akhirat nanti ya. Oke, Ustazah, kalau dalam keadaan puasa apa boleh wudhu tidak pakai kumur? Kumur bukan rukun wudhu. Jadi kalau teman-teman nggak kumur-kumur itu tidak ada masalah ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, gimana cara biar suami sadar akan tanggung jawab atas nafkahnya? Harus diingatkan terus. Kalau Mbak nggak ridho, selama itulah dia akan berdosa ya. Ustazah, saya udah premenopause, haid sudah tidak teratur, terkadang cuman flek. Terus pertanyaannya apa? Ustazah, puasa hutang masih muda dulu gimana? Kalau waktu masih muda dulu, teman-teman punya hutang, kalau ingat jumlahnya diganti. Kalau nggak ingat, nggak masalah, segera bertaubat ya. Ustazah, puasa potong kuku tidak membatalkan puasa sama sekali. Ustazah, apa boleh sholat taubat setiap hari? Bagus ya. Niatnya sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, bagus ya. Oke ya, Ustazah, oke ya. Mukena udah nggak layak, cara buangnya gimana? Ambil mukenanya, ambil plastik, lalu kemudian masukkan mukena ke dalam plastik, ambil jilbab, pergi ke tong sampah, lalu buang dan masuk lagi. Itu dia. Iya guys. Ustazah, oke, zakat mal atau tabungan bisa dikeluarkan di bulan-bulan yang lain, boleh nggak jadi masalah ya. Oke ya, Ustazah, gimana caranya membayar fidyah ibu hamil? Jadi cara membuang mukena ya dibuang kayak gitu aja, nggak ada cara lain ya. Oke, sekarang aku jelaskan fidyah ibu hamil. Jika teman-teman hamil atau teman-teman menyusui, saranku adalah teman-teman coba dulu ganti puasa.
ya. Coba dulu ganti puasa, jangan buru-buru bayar fidyah. Karena kalau teman-teman buru-buru bayar fidyah, nanti pas ternyata teman-teman bisa ganti, maka teman-teman harus ganti. Jadi kenanya nanti dua. Maka ada baiknya teman-teman kodo dulu, kalau nggak sanggup baru boleh fidyah ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau lagi puasa semir rambut boleh nggak? Semir rambut itu bukan karena puasanya, tapi semir rambut itu nggak boleh karena merubah takdir yang Allah sudah ciptakan. Kenapa boleh pakai lipstik? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai pakai maaf pakai pensil alis, maskara, blush on? Karena bisa dihapus. Kalau dia bisa dihapus boleh, tapi kalau dia nggak bisa dihapus seperti misalnya teman-teman macam punya seperti misalnya kayak elas, extension, ya smoothing, rebonding ya itu nggak boleh karena dia lama kembali seperti semula ya. Ustazah, oke hutang puasa lama masih banyak ya kalau ingat jumlahnya ganti dengan fidyah. Kalau nggak ingat segera bertobat jangan diulang lagi. Oke, Ustazah kalau sakit ganti puasanya gimana? Tergantung. Kalau sakit Mbak itu masih ada harapan sembuh, Mbak harus ganti puasa. Tapi kalau sakit Mbak tidak ada harapan sembuh, maka Mbak boleh membayar fidyah. Ingat kalau orang sakit ada dalil faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor ya. Jika di antara kalian sakit atau dalam perjalanan fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka gantilah di hari lain ya. Ustazah, pacar kuku nggak apa-apa karena pacar itu masuk ke dalam kuku, dia tidak menghalangi air wudhu yang masuk ke kuku ya. Ustazah, oke, iya, oke. Ustazah, kalau qobliyah zuhur dilaksanakan sesudah azan atau setelah azan. Yang namanya qobliyah itu azan dulu baru melakukan qobliyah ya. Oke, azan dulu. Qobliyah zuhur azan dulu ya. Oke, qobliyah subuh azan dulu ya. Ustazah, gimana Ustazah bisa beda dengan yang lain cara dakwahnya? Maksudnya gimana? Beda dengan yang lain cara dakwahnya. Emang beda? Iya, iya. Kayak mana cara jawabnya ya guys? Ya aku gini-gini aja sih, aku berusaha untuk apa yang ya apa adanya sih, karena dakwah itu tiap hari ya, kalau harus banyak sekali yang aku jaga nanti malah lelah ya. Jadi apa yang teman-teman lihat inilah aku dalam dan luar layar sama aja. Aku di dalam di luar layar sama aja. Kemarin aku dakwah ke Dumai, orang cerita sama emakku, dia ceramah kayak ngobrol aja, kayak ngomong-ngomong biasa aja, tapi jantung kita copot katanya gitu. Ah iya, ya biasa aja. Yang penting kan pesannya sampai kan cuy. Oke. Oke, kalau nggak sampai pesannya nanti teman-teman kupingnya aku potong. Ya, Ustazah, oke, cat rambut pakai pacar boleh ya. Cat rambut pakai pacar boleh ya, guys. Nah, karena pacar itu dia masuk ke dalam rambut ya. Ustazah, oke, gitu ya. Oke. Ustazah mirip mantanku. Jangan-jangan iya. Gak lain pun komentarnya, Ustazah mirip mantanku, jangan-jangan iya, rasain, lihat tanggapan aku. Oke, kira aku takut, selebeu. Ustazah kalau sholat witir 3 rakaat 1 kali salam itu gimana? Kalau sholat witir 3 rakaat 1 kali salam. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek, oke? Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, flek coklat kadang keluar, sah nggak puasa ya? Flek coklat keluar tidak sah ya, itu berarti lagi flek ya. Ustazah, kalau sholat rokaat kedua terbaca tahiyat, sahkah sholat itu? Nggak ada masalah ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Apa boleh sholat taubat jam 11 siang? Sangat boleh, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Boleh banget kecuali habis
habis subuh dan habis asar. Oke, gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, sebentar ya. Sholat witir 2 kali salam gimana caranya? Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, oke apa? Oke, sholat taubat 2 kali dalam sehari boleh enggak? 6 kali boleh karena sholat taubat itu minimal 2 rakaat maksimal 12 rakaat. Minimal 2 rakaat maksimal 12 rakaat ya. Ustazah, oke ya sebentar ya. Apakah batasan rakaat bisa dihitung saat masbuk? Ya, kalau dapat rukunya tidak masbuk. Kalau rukunya hilang maka teman-teman mesti masbuk. Ustazah, kalau lagi mens, amalan apa yang dikerjakan kalau lagi di bulan Ramadan? Boleh solawat, kemudian boleh zikir, ya. Boleh solawat, kemudian boleh zikir, boleh mengingat kekurangan diri, atau boleh sekedar berdoa. Oke. Ustazah, kalau kerokan batal nggak? Kerokan tidak batal puasa ya. Ustazah, gimana cara sholat tarawih di rumah? Ada di masjid, ada berisik anak kecil. Lakukan aja lah 8 rakaat. Dua dua, dua dua ya. Dua dua, dua dua. Ya, sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, jadi kayak sholat subuh aja. Nah, antara tarawih satu dengan tarawih satunya boleh pakai Bilal, boleh tidak. Kayak subhana malikil ma'bud, subhana malikil hayyil ladzi. Nah, itu nggak harus ya. Ustazah, kalau masih punya hutang pada seseorang, apakah kita boleh sedekah? Tergantung kalau sedekahnya masih lama jatuh temponya. Kalau hutangnya masih lama jatuh temponya, kita boleh sedekah hari ini. Tapi kalau hutangnya belum jatuh tempo, ya Eee, belum jatuh tempo masih lama kita boleh sedekah. Yang nggak boleh itu adalah hutangnya hari ini harus dibayar 200.000 gitu kan ya. Tapi akhirnya kita malah nggak sedekah misalnya hari ini. Ya kita malah memilih sedekah 200.000 hari ini. Itu yang nggak boleh ya. Ustazah, pakai lipstik batal nggak puasanya? Pakai lipstik tidak membatalkan puasa, kecuali lipstiknya dimakan ya. Ustazah, aku sholat memejamkan mata lebih khusyuk, jangan. Ya, sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Ya. Oke, buka matanya, buka bibirnya ya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Oke, gitu ya. Oke, jadi sholat itu jangan gini guys. Jangan ya, buka matanya, buka bibirnya ya. Ustazah, oke, sesudah azan tangan saya boleh diangkat atau tidak? Maksudnya gimana? Ustazah, bagaimana kalau merubah warna rambut pakai henna? Henna itu adanya di Mekah. Dia harus masuk ke dalam batang rambut dan gak boleh warna hitam. Kalau teman-teman beli henna yang ada di minimarket ya, itu dia bigen, dia menutupi batang rambut itu nggak boleh. Oke, Ustazah, kalau seorang istri udah 3 kali minta cerai itu gimana? Nggak ada gimana-gimana. Ketika suaminya mengiyakan maka jatuh talak. Tapi kalau suaminya mengatakan tidak, maka tidak jatuh talak. Oke. Ustazah, oke ya, sholat duha bisa dikerjakan 4 rakaat 1 kali salam nggak? Bisa. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat satu, dua, tiga dan empat semuanya pakai ayat pendek. Oke. Ustazah, oke, kalau majikan suruh masak BABI,
Batal nggak puasanya? Tentu tidak ya, kalau cuman sekedar masak BAB. Cuman Mbak pakai baju khusus lah atau sarung tangan biar aman dari najis, itu aja ya. Ustazah, oke, 2 tahun lalu udah ngeluarkan zakat mal. Tahun ini apa keluarkan zakat lagi? Zakat apa dulu? Zakat emas atau zakat apa? Uang? Coba lebih jelas ya. Ustazah, oke, kalau henna dipakai untuk inai kuku, inai nggak apa-apa. Inai itu boleh karena dia masuk ke dalam rambut ya, ke dalam kuku ya. Kutek sebenarnya boleh juga, cuman kutek itu tetap harus dihapus ketika mau berwudu ya. Oke ya. Ustazah, mukena selain warna putih boleh nggak? Sebenarnya dalilnya adalah alaikumus sauda wal baida inda sholah. Disunahkan kalian pakai baju hitam dan putih ketika sholat ya. Oke, disunahkan kalian pakai baju hitam dan putih ketika sholat. Tapi oke, taghayyurul ahkam bitaghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah ya. Jadi kalau teman-teman dulu wanita itu harus pakai hitam dan putih. Sekarang boleh pakai warna-warni nggak masalah. Ya bahkan lagi tawaf pun itu boleh aja pakai warna-warni ya. Ustazah, oke, zakat mal untuk pesantren yatim boleh nggak? Pesantren nggak bisa zakat mal. Zakat mal itu untuk orang fakir, miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke ya, oke. Ustazah, bagaimana kalau taraweh sendiri 4-4 terus witir? Boleh, nggak masalah ya. Sholat taraweh 4-4 terus witir nggak masalah. Tapi afdolnya adalah 22-22. Oke. Oke ya. Oke ya. Oke, Ustazah. Oke ya. Oke. Oke, oke ya. Bentar ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau pegadaian apakah itu riba? Tergantung transaksinya ya. Oke. Ustazah, sholat sunat hajat 4 rakaat malam hari boleh? Boleh kalau bisa. Pokoknya Mbak, sholat malam itu kalau bisa dua-dua. Dia dipecah menjadi dua-dua. Tapi kalau siang dia boleh 4-4 ya. Oke, gitu ya guys ya. Ustazah, apakah kalau ada peperangan besar di tim tank berarti sudah dekat kiamat? Wallahu alam bisawab ya, wallahu alam bisawab. Anggap aja kiamat itu dekat supaya kita mempersiapkan kematian ya. Ustazah, 4 rakaat taraweh boleh 2 tahiyat, betul seperti itu Mbak Mary. Jadi kan kalau dia 8 rakaat Mbak, berarti Mbak pecah aja Mbak jadi 2-2-2-2. Ya, 2-2-2-2. Oke, 2-2-2-2. Oke ya. Oke ya, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lakukan 4 kali ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, nah zakat mal boleh dibagi-bagi ke beberapa orang, boleh, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah ya. Misalnya zakatnya 1 juta, boleh ke 10 orang, boleh ke 20 orang ya. Sholat taraweh apakah harus berjamaah? Tidak. Sholat taraweh itu boleh sendiri di rumah, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, bagaimana cara hitung zakat usaha? Ya, berapa omsetnya, potong uang sewa, potong uang gaji, bersihnya dizakatkan 2,5% ya. Makanya uktub alaikum lima likum li zakatikum. Catat oleh kita harta kita untuk ketepatan membayar zakat ya. Oke, Ustazah, bagaimana kalau haid gak teratur? Tiap hari aja ada haid gak teratur cuy. Ya, kalau haid gak teratur, teman-teman itu coba harus dicatat. Haidnya 1 sampai tanggal 5, 5. Ya, tanggal 8 haid lagi sampai tanggal 15. Berarti 7 tambah 5 udah 13. Sampai hari ke-15. Nah, di hari 15 boleh berhenti mencatatnya. Dan kemudian kesananya itu istihadhah. Oke. Orang yang istihadhah boleh sholat, boleh puasa, boleh ibadah, ya boleh boleh tawaf bebas ya.
nanti ada rezeki beli madu akasia untuk hipertensi kayak haid nggak lancar dan seterusnya. Ustazah, zakat emas apa harus tiap tahun? Tergantung emasnya. Kalau emasnya emas batangan tiap tahun selagi di atas 85 gram emas. Kalau emasnya emas perhiasan sekali seumur hidup ya. Ustazah, sholat taubat dilakukan menjelang azan subuh boleh banget, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke ya. Kalau Mas Jawa tidak wajib zakat, itu investasi terbaik ya. Oke, iya kan, Mas Jawa itu kan investasi terbaik kan cuy. Kan sumber uang masuk kan bagi istri kan. Iya kan Mas? Nah, oke. Nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah bayar vidya sehari berapa rupiah? Bayar vidya sehari berapa rupiah? Bukan sehari, satu harinya itu 7 on ya. 7 on kali 21 ya, kali 21 berarti, kali 30 hari berarti 21 kilo ya. Ustazah, oke ya, oke gitu ya teman-teman ya, sama-sama ya. Ustazah, saya minum pil KB haid cuma 3 atau 4 hari aja langsung puasa, nggak masalah. Bolehkah tarawih 8 rakaat 2 kali salam? Jadi gini, tarawih itu kan sholat malam ya. Sholat malam itu sangat dianjurkan adalah dua 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 dua. Dia berbeda dengan sholat siang. Sholat siang boleh 4 4 ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, emas belum sampai 85 gram belum wajib zakat ya. Aku beres haid udah mandi wajib tapi keluar flek coklat. Berarti Mbak belum bersih kali, pengen buru-buru mandinya. Jadi teman-teman harus benar-benar bersih ya. Harus Mbak lihat di celana Mbak itu cairannya putih atau bening atau kering total. Nggak boleh diagak-agak ya kan, kayaknya udahan nih, kayaknya udahan nih, kayaknya udahan nih. Nggak bisa. Harus Mbak lihat. Pam. Nah, nggak boleh buru-buru ya, nanti berdosa kalau sholat. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, gimana nih Aisyah? Ini haidku udah nggak ada lagi nih. Tapi kalau kucolek masih ada nih warna hitam atau coklat nih." Apa kata Aisyah? Jangan sholat dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih total. Oke? Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, mana madunya? Madu, Ustazah, keputihan itu najis enggak? Keputihan itu najis. Maka teman-teman yang keputihan harus cebok sebelum berwudu. Teman-teman harus cebok sebelum berwudu ya. Secebok sebelum berwudu ya teman-teman ya. Cebok sebelum berwudu, oke? Nah, kalau nggak cebok nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, nanti minum madu akasia ya supaya membaik ya. Madu akasia, oke? Guys, lapor setelah penantian lama anak saya hamil. Weh, dia rutin minum madu akasia selama 3 bulan. Yeay, Masya Allah. Tuh guys, berhasil promilnya guys. Madu akasia cuy, atas izin Allah ya. Udah banyak yang asam lambungnya membaik,